Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selamat dari wabah virus dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, setelah hadir pada acara hari ini 3 narasumber. Acara kita adalah acara BLC Banten Lawyers Club yang bertemakan nasib interpelasi pasca divestasi kas daerah. Pemateri kita bukan pemateri ya, narasumber kita sebutnya. Narasumber kita telah hadir 3 orang, dari politisi Pak Ade, kemudian praktisi Ketua Pradi langsung Pak Mufti Rahman, dan akademisi Bu Liarista Dewi. Mungkin saya bisa langsung bacakan CV-nya karena bagian dari CV adalah dokumen rahasia dari BLC. Saya tidak bisa membacakan seluruhnya, hanya nama, tempat tanggal lahir, moto hidup, dan harapan untuk BLC. Kita langsung dari narasumber pertama, yaitu Bapak Ade Hidayat. Tempat tanggal lahir, tempatnya nggak ada nih Pak. Lebak ya, lahir di Lebak 20 Agustus 1978. Moto hidup, manusia yang baik yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Terus kalau harapan untuk BLC, terus menjadi inspirasi perubahan. Narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Mufti Rahman, Ketua DPC Pradi Serang. Lahir di Serang, tanggalnya nggak ada nih Pak. 8 Agustus 1967. Moto hidup, berupaya untuk selalu baik dan benar. Harapan untuk BLC, maju terus. Pemateri narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Liarista Dewi, dosen Untirta, Pusat Kajian Konstitusi dan Konstitusi Perundang-undangan dan Pemerintahan, Fakultas Hukum Untirta. Lahir di Serang 18 Agustus 1975. Ini semuanya kelihatan Agustus nih. Sebentar lagi ulang tahun. Jadi pas ya. Moto hidup, apapun bisa asal bersama. Harapan untuk BLC, semoga diskusi ini bisa dijadikan diskusi rutin bulanan. Amin. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita terbatas di era COVID ini dan jumlah peserta juga terbatas, karena kita juga tadi sudah beberapa menit menunggu dari panitia untuk menunggu peserta dan beberapa narasumber. Kita langsung aja mendengarkan paparan dari narasumber. Yang terpenting dalam diskusi ini adalah bukan mencari benar dan salah. Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Kita bukan untuk mencari benar dan salah, tetapi semata-mata untuk menambah keilmuan dan wawasan kita sama-sama, dan untuk memberikan yang terbaik untuk Provinsi Banten tercinta. Oke, kita langsung aja mungkin dari mendengarkan paparan dari Pak Ade yang materinya terkait pasca divestasi, lahirnya Surat Gubernur 58/1135 Pemda 2020 ya. Kita langsung dengar paparan dari Pak Ade. Kepada Pak Ade, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kawan-kawan BLZ yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya sehingga pada hari ini saya bisa hadir menyempatkan waktu untuk mengikuti acara diskusi hari ini. Yang saya hormati Pak Mufti dan Bulia selaku narasumber, yang saya hormati juga kawan-kawan dari berbagai organisasi mahasiswa dan organisasi-organisasi lain yang hari ini sempat hadir di sini.
Kawan-kawan, kalau saya ditanya oleh Gubernur BLC terkait nasib interpelasi pasca investasi Kasda, ini sudah ada yang mulai menjawab, beberapa kawan di media yang hari ini insya Allah sudah mungkin kawan-kawan membacanya ya. Tapi coba saya akan mengurai kenapa dari sekian 14 itu saya satu-satunya dari fraksi Gerindra yang menggunakan hak interpelasi, hak yang melekat pada anggota DPRD. Karena di dalam tatib itu dijelaskan bahwa ruang interpelasi menjadi penting adanya, dan apa yang menjadi jawaban gubernur itu menjadi mengikat, menjadi sebuah kebijakan, dikerjakan atau tidak, kemudian anggota DPRD bisa menggunakan hak-hak lainnya. Sebenarnya itu kenapa kemudian bahwa isu interpelasi ini menjadi seksi, seolah-olah ini untuk memakzulkan Pak Gubernur. Tapi pada konteks itu tidak ada sedikit pun buat saya menggunakan hak interpelasi bagian daripada memakzulkan Pak Gubernur. Tidak ada untuk niat itu. Selain untuk bagaimana saya menjalankan fungsi pengawasan saya, menjalankan amanah saya sebagai anggota DPRD. Kebetulan Bank Banten ini dan bagian aset lainnya menjadi salah satu mitra kerja dari Komisi 3 DPRD. Dan saya salah satu pimpinan Komisi 3 itu. Maka menjadi wajib buat saya untuk bisa menanyakan hal ini kepada gubernur, berbeda dengan ruang pendapat lain ya, yang kemudian bahwa sebaiknya ini diusulkan lewat pansus misalnya, atau kemarin sudah selesai melalui rapat konsultasi misalnya. Hal itu berbeda. Rapat konsultasi itu adalah rapat yang diberikan sebagai fasilitasi kepada Ketua DPRD untuk mengkonsultasikan hal-hal lain yang belum ketemu persoalan titik temunya. Tetapi ruang interpelasi itu menjadi satu kebijakan yang mengikat. Apa yang diutarakan Pak Gubernur dari A sampai Z itu betul-betul mengikat kemudian. Karena itu saya menggunakan hak saya sebagai fungsi daripada interpelasi. Tujuannya adalah untuk mempertegas bahwa posisi Bank Banten hari ini akan diapakan. Baik, kenapa kemudian saya ambil langkah interpelasi? Karena ada persoalan-persoalan yang di dalam fungsi pengawasan saya di Komisi 3 setelah beberapa kali disampaikan masukan dan catatan, tapi kemudian di waktu perjalanan menjadi sesuatu yang diabaikan. Maka menjadi penting buat saya untuk menggunakan hak interpelasi itu. Posisi Pak Gubernur selaku kepala daerah di mana? Saya ingin mengetahui itu. Dari fungsi yang ada, pengawasan kami dapatkan bahwa PP 54 tahun 2017 pasal 132, 133 di mana Sekda selaku pembina terhadap badan usaha milik daerah, kami memandang bahwa ada hal-hal yang tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Sekda Provinsi Banten. Di sana ada pembinaan, di sana ada evaluasi, di sana ada bagaimana arahan bisnis, core bisnisnya. Tapi dari hari ke hari kami melakukan pengawasan,
pengawasan, ada sesuatu yang menjadi abai dari fungsi yang seharusnya dijalankan oleh Sekda selaku pembina kepegawaian. Faktanya apa? Faktanya adalah BUMD yang hari ini ada, salah satunya BGD, yang menjadi induk perusahaan Bank Banten, masih lemah secara struktural dan finansial. Bisnisnya juga bisa dikatakan tidak jelas kemana arahnya. Karena itu, kami memandang bahwa ada sesuatu yang diabaikan, fungsi atau tugas atau kewenangan dari pejabat selaku pembina badan usaha milik daerah, yang selanjutnya Sekda mengamanatkannya melalui biro-biro tersebut, yaitu melalui Biro Bina Ekonomi. Apakah ada fakta lain? Ada, bahwa Biro Ekonomi, Bina Ekonomi selaku pelaksana dari wewenang Sekda pun tidak diperkuat. Apa? Sampai hari ini pejabat Biro Bina Ekonominya saja masih PLT. Maka konteks dari itu adalah ini bagaimana mau menjalankan usaha kalau struktur organisasinya saja tidak diperbaiki dan tidak diperkuat. Gitu. Ya. Lalu ada pasal lain yang ketika saya dan teman-teman lain Komisi 3 melakukan pengawasan, mempertegas posisi BGD bahwa ada perdebatan yang kemudian panjang ya, dengan BGD. Kami tidak bisa sampai masuk ke dalam kebijakan bagaimana kami harus mengarahkan Bank Banten. Karena kami ini adalah PT dengan PT. BGD adalah PT, ya kan? Kemudian Bank Banten juga adalah PT dan core bisnisnya adalah perbankan. Ya, itu persoalan yang menjadi perdebatan. Nanti tinggal minta pandangan, ya, perspektif hukumnya seperti apa. Karena ada perdebatan bahwa kalaupun kemudian Bank Banten menjadi PT dan statusnya terbuka, begitu. Harus dipahami bahwa pemilik saham mayoritasnya adalah BGD, ya, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007, ya, pasal tentang kepemilikan saham. Ada hak apa saja di sana? Jika pemilik saham mayoritas itu haknya apa? Diatur kemudian di dalam pasal-pasal itu. Kalau tidak salah itu 124 atau 100 berapa? Nah, jadi dalam pandangan Dewan saat itu bahwa pendapat yang disampaikan oleh BGD ketika tidak mampu melakukan sesuatu kontrol, evaluasi kepada posisi Bank Banten, maka pada perspektif itu bisa menjadi perdebatan kita. Seharusnya di mana posisi BGD? Karena ini tidak mungkin kita membahas Bank Banten lepas dari posisi BGD. Ini harus ditarik. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kami lakukan? Tentu kami adalah mengamankan aset. Karena membangun peradaban itu adalah sesuatu yang mahal. Ya. Kalau hari ini kita catatkan bahwa kita gagal mengelola bank, maka kemudian hari anak cucu kita pun akan mencari informasi dan sumber bahwa kegagalan Banten masa lalu mencatatkan dalam sejarahnya gagal mengelola Bank Banten. Pada posisi itu, kalau hari ini Bank BJP diurus misalnya oleh Pemprov, kenapa sih bank sendiri tidak diurus? Faktanya adalah kalau di ruang media misalnya berkembang bahwa Pak Gubernur bicara, siapa bilang kami tidak mengurus? Tapi kita jawab dengan fakta, 2017 ada penyertaan modal. Tapi kemudian ada koreksi dari Kemendagri. Persoalannya terjadi kerugian yang sangat besar, hampir 700 miliar sekian. Ya. Proses peralihan. Ya.
Karena pada waktu itu pun kita di Komisi 3 bersepakat kalau proses akuisisi itu proses lain. Kalaupun ada persoalan hukum, kami pun ikut mendorong. Silahkan jalankan ya persoalan kasus hukum lainnya yang berkaitan dengan proses akuisisi. Tapi ini kita harus sudah mulai move on, masuk kepada proses penyihatan. Jangan dibiarkan. Maka masuklah ya klausul kebijakannya di dalam APBD 2017. Tapi kemudian ada koreksi. Sebenarnya itu merupakan amanat daripada RPJMD 2012-2017. 2018 kembali dimasukkan dan 2019 kembali dimasukkan, tapi kemudian tetap juga tidak dicairkan, gitu ya. Nanti perspektif hukumnya seperti apa? Apakah kemudian itu masuk pada perbuatan melawan hukum, ya, atau kemudian perspektif lain misalnya? Ya saya nggak paham ya hal-hal itu. Tetapi kami semangatnya adalah semangat bagaimana bank ini sehat, gitu, bank ini selamat, ya. Alih-alih kemudian bahwa ini kita tidak bisa seperti ini terus, karena Bank Banten sejatinya kalau dilihat dari berdasarkan kinerja itu membaik, dan semua cabang yang ada di Banten itu untung semua, nggak ada yang rugi. Hanya ada beberapa cabang di luar Banten yang memang memerlukan biaya operasional tinggi. Kami sudah mendorong itu, ya, bahwa segera ditutup kerugian-kerugian yang ada, beban dari biaya operasional, dan itu kemudian terus membaik, ya, sampai mereka melakukan efisiensi 24% dari biaya sebelumnya yang mereka harus tanggung. Saya pikir itu dari sudut kinerja, ya. Nah, lantas apa urgensinya kami menggunakan interpelasi? Tentu saja urgensinya adalah bagaimana kita mempertegas upaya menjaga aset kita. Bank Banten ini bagaimanapun adalah simbol, ya, simbol kebanggaan daerah kita. Jadi begini, kita 20 tahun yang lalu terpisah dari Jabar. Masa sih di saat usia yang ke-20 juga kita harus gagal ngurusin asetnya? Jadi di usia yang ke-20, ya kan? Di usia yang ke-20 Banten terpisah dari Jabar, lalu kemudian di usia yang ke-20 masa harus gagal. Nah, itu yang menjadi motivasi kita, bagaimana kita harus mengamankan bank ini. Kalau perdebatan lain, pihak lain misalnya mengatakan siapa yang membiarkan dan lain sebagainya, ya boleh teman-teman bisa mengkaji, ya, dari data-data lain misalnya, bahwa ya faktanya seperti itu. Saya tidak ingin masuk lebih dalam ke situ, ya. Nah, dari sudut perspektif hukum pun nanti silahkan, misalnya kita butuh pencerahannya. Apakah sesuatu yang dilakukan Pak Gub dengan datang ke istana, dihadirkan OJK, dihadirkan Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, lalu ditandatangani LOI, dan proses dari LOI adalah kemudian ada due diligence, atau akan dipilih merger atau akuisisi, atau kemudian akhirnya penyihatan ketika gagal. Nah, dari perspektif itu, apakah kemudian Perpu nomor 2 2020, ya, menjadi masuk syaratnya Bank Banten ini untuk di merger atau dipaksa merger atau dipaksa untuk akuisisi? Karena di dalam Perpu 2 2020 itu tentang Covid, ya, gitu, seharusnya adalah KKSK yang di dalam perjalanan biasanya sebelum Covid
itu memberikan surat perintah kepada OJK. Tetapi karena Perpu 2020 maka OJK langsung memberikan surat perintah tertulis kepada bank yang akan diselamatkan atau pemilik saham yang akan diselamatkan. Posisinya di situ. Tapi posisi kemudian Pak Gub datang ke istana, apakah dibenarkan? Lalu kemudian ada proses Lloyd dan merger berproses. Karena seharusnya adalah OJK dulu yang memberikan surat, ya, perintah untuk merger atau akuisisi misalnya. Jadi nanti silakan dikaji, saya juga belum paham. Apakah karena Bank Banten di merger bagian gagal karena COVID atau sebelumnya memang sudah dalam pengawasan? Dalam pengawasan kami di DPRD, mulai dari 2019 bulannya saya lupa, ya, Januari ya, kalau nggak salah, itu sudah masuk BDPI, bank dalam pengurusan pengawasan intensif. Nah, ada hal lain yang juga menggelitik, ya, bahwa ketika bank ini sudah masuk di dalam pengawasan intensif, maka semua pemilik saham itu menjadi wajib hukumnya mengikuti berbagai saran OJK untuk menyehatkannya. Nah, di posisi itu, apakah perspektif Pemprov misalnya mengikuti atau tidak, silakan nanti kawan-kawan yang menyimpulkannya. Karena pada posisi ini saya tidak mau menyimpulkan itu. Ya, baik Bang, menarik sekali paparan Abang. Saya kira ditahan dulu Bang. Kalau nanti soalnya kalau terlalu komplit Abang menjelaskan, khawatirnya perdebatan dari teman-teman, oh sudah jelas semua nanti katanya. Jadi kurang menarik diskusi kita. Maksud kita biar diskusi kita nanti terbuka dan lebih energik. Jadi ada kawan-kawan dosen, para advokat dan aktivis juga. Jadi kita tahan dulu materi ya Bang, jangan terlalu komplit. Mungkin selanjutnya, tadi memang betul-betul menarik ya soal OI tadi yang ditandatangani oleh Gubernur Banten semua Jawa Barat, disaksikan juga oleh Menteri Dalam Negeri kalau saya nggak salah, Menteri Keuangan juga ya, OJK sama LPS ya. Untuk itu kawan-kawan mungkin sudah gak taling yang bertanya, tapi tahan dulu. Mohon pertanyaannya atau komentarnya atau tanggapannya ditulis, disediakan, biar gak lupa materi dari Pak Ade tadi. Kita lanjut aja langsung ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ketua Pradi, Bapak Mufti Rahman. Ini berkaitan dengan perdebatan publik seputar Bank Banten di kalangan pemerhati hukum. Kepada Pak Mufti, saya persilahkan. Singkat saja Pak, soalnya ini kan seputar pandangan dari praktisi hukum ya. Buat kawan-kawan nanti juga mohon diperhatikan dengan seksama. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ade sebagai narasumber dan Ibu Lia dari Fakultas Hukum ya. Kalau saya simak terkait dengan wacana yang terjadi sekarang ini, informasi dan berita terkait dengan Banten yang terkini, tentunya kita semua mungkin sudah memahami, sudah mengetahui apa sih yang menjadi masalahnya. Sehingga akhirnya kemudian timbul suatu perdebatan di kalangan masyarakat maupun di politisi termasuk di eksekutif ya kan. Perdebatan itu muncul tidak lepas daripada digelontorkannya surat yang dibuat oleh Gubernur nomor 580 misalnya, ya, terkait dengan konversi kas daerah tadi, yang kemudian ditindaklanjuti sikap dan tindakan dari Gubernur yang mengalihkan kas daerah yang ada di Bank Banten ke Bank Jabar. Nah, ini permasalahan yang terjadi, kita lihat dari perspektif hukumnya. Saya melihat bahwasannya tentu terkait dengan surat yang ada, ini tidak serta-merta dikeluarkan. Pasti ada satu pertimbangan dan alasan untuk itu. Kenapa? Mungkin saja karena tujuannya adalah untuk penyelamatan kas daerah. Itu bisa saja terjadi. Hanya kalau kita lihat kepada historis terkait dengan Bank Banten, kenapa sampai seperti ini? Kita mungkin bukan menjadi satu rahasia umum bahwasannya take over Bank Banten dari Bank Bodi itu meninggalkan masalah.
meningkatkan masa dalam artian memang Bang Budi dalam keadaan bermasalah. Tapi kemudian kenapa Bang Banten diambil alih juga oleh pemerintah provinsi? Tentu kita mengapresiasi. Ya, mengapresiasi karena apa? Karena juga ini merupakan suatu kebanggaan buat kita masyarakat Banten. Karena kita sudah tahu bagaimana historisnya dulu Banten pernah mengalami kejayaan. Ya. Nah, sekarang dari kondisi seperti ini, Banten pun harus kembali tumbuh dan maju. Nah, dari permasalahan itulah kemudian terjadi satu perdebatan. Ya. Ada pro dan kontra, tentu dari satu kubu, yang satu dengan yang lainnya itu sangat terjadi. Dan kita lihat bahwasanya pergerakan yang terjadi di masyarakat, kita sudah mengetahuinya. Ada dua perkara secara hukumnya yang masuk melalui pengadilan terkait dengan perbuatan melawan hukumnya. Dan ada satu perkara di PT UN terkait dengan kebijakan gubernur. Nah, kalau saya melihat terkait dengan kebijakan gubernur tadi dengan memberikan surat dan kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan mengalihkan, saya kira tentu pasti ada satu tujuan yang secara hakiki terkait dengan penyelamatan kas daerah. Hanya mungkin saja dalam hal ini gubernur tidak mempertimbangkan dampaknya secara langsung kepada masyarakat. Karena biar bagaimana Bank Banten adalah juga bukan milik Pemprov selaku pemilik saham penentu. Kalau dalam bahasa istilah gue itu pemilik saham penentu. Kalau di undang-undang PT pemilik saham mayoritas. Nah, mungkin itu yang menjadi satu permasalahan karena apa? Dalam hal ini tidak dipertimbangkan seperti itu sehingga dampak terjadi. Dan ini sangat signifikan. Karena apa? Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tahu bahwasannya memang masyarakat itu memang lagi susah gitu. Nah, ditambah lagi beban itu dengan kondisi seperti ini. Karena apa? Faktanya sekarang, nasabah daripada Bank Banten itu sangat sulit juga untuk menarik uangnya yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Termasuk saya sendiri dari selaku ketua DPC, dan kita punya rekening di Bank Banten. Pada saat kita mengambil satu kegiatan, ini menjadi satu kesulitan. Akhirnya kita udunan dengan kawan-kawan. Karena apa? Untuk sementara terkip di sana, belum bisa kita cairkan. Nah, ini satu permasalahan memang yang harus segera ini diselesaikan. Ini sebagai salah satu contoh gitu yang saya perhatikan. Nah, kembali terkait dengan proses hukumnya, kaitan dengan apakah memang yang dilakukan oleh gubernur merupakan satu perbuatan hukum, itu ranahnya lain. Dalam arti, apakah memang putusan yang diambil itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepatutan dan kelayakan. Tapi secara umum biasanya mengambil apakah kalau memang itu merupakan satu pelanggaran hukum, pasti akan menimbulkan satu putusan menyatakan sudah PMA itu harus diganti rugi nanti ujungnya seperti itu. Kalau ada permintaan, tapi kalau tidak hanya mengembalikan selesai. Hanya secara detail saya belum mengetahui apa terkait dengan masalah keinginan daripada penggugat ini dalam endingnya, dalam permohonannya terkait dengan perbuatan melawan hukumnya tadi. Apakah akan dikembalikan ke Bank Banten ataukah di situ ada satu penghukuman kepada gubernur yang notabene terkait sampai kepada kepada direksi Bank Banten ya. Karena bukan hanya gubernur saja dalam hal ini yang dijadikan sebagai pihak, ada beberapa pihak termasuk OJK di dalamnya dan keuangan juga di dalamnya karena terkait dengan doi tadi. Saya kira gubernur dalam hal ini posisinya kalau saya melihat ya bukan orang kemarin saya kira ya. Beliau sudah berpengalaman sebagai birokrat dan tidak mungkin dia akan mengambil satu tindakan yang serta-merta sepatnya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan secara ekonomi maupun secara hukum. Nah, jika kita coba mencermati di mana nanti letak kelalaiannya, memang betul dalam faktanya kita ketahui bahwasannya 2 periode bukan 2 tahun anggaran ya. 2 tahun anggaran dari 2018-19, kenapa Pemprov selaku dana modal dalam hal ini selaku komisaris penentu tidak menggelontorkan dana itu. Sementara kita ketahui bahwasannya yang namanya Bank Banten, kalau saya melihatnya, kalau kita berbicara konteks terkecil, itu tidak beda sebagai keluarga. Provinsi sebagai orang tua atau bapaknya, begini sebagai anak dan Bank Banten sebagai cucu.
Yang namanya cucu, kebutuhan itu sangat besar. Beda kalau udah anak sudah dewasa bisa dilepas. Tapi kalau cucu tidak bisa, harus perhatiannya lebih, ya, pembedaan lebih, semuanya harus serba lebih. Gitu. Tidak bisa disamakan dengan status anak gitu. Kalau anak bisa kita abaikan kalau sudah dewasa, tapi kalau cucu nggak bisa. Dia harus beranjak dewasa. Maka itu jadi masalah secara hukumnya. Nah, kemudian terkait dengan masalah, kalau saya sendiri secara praktis tidak batin sependapat. Ya. Sependapat kalau Bank Banten itu harus dipertahankan, jangan dibinasakan kalau menurut saya. Karena kalau sudah statusnya, kalau ada tindakan, ya bisa atau merger, hilanglah nama Bank Banten. Sudah tidak ada lagi, hanya tinggal nama kan gitu. Sementara di satu sisi ini proses untuk kita bisa mempunyai Bank Banten tidak mudah gitu. Ini perlu dipertimbangkan seperti itu. Makanya mungkin apa solusinya? Tidak lagi, ini bukan hanya sekedar dalam artian fungsi daripada dewa atau termasuk kita masyarakat. Minimal kita harus peduli juga dengan brand Bank Banten. Kenapa? Ya minimal apa kepedulian kita? Jadilah nasabah di Bank Banten. Karena salah satunya itu, kalau kita presentasikan kepada jumlah penduduk di Banten berapa juta ya? Kalau sekian persennya semua masuk sebagai nasabah di Bank Banten, insya Allah bisa sehat Bank Banten. Tidak mengandalkan kepada kas daerah tentunya atau dari APBD. Karena ada dua sumber kaitannya dengan BN di Bank Banten ini, kaitan dengan permodalan. Pertama dari APBD yang secara langsung, yang kedua konversi tadi terkait dengan masalah kas daerah ya, kasnya dan provinsi bukan di Bank Banten. Nah ini yang bisa membuat sirkulasi daripada modal akan menjadi sehat, apalagi ditambah dengan kepedulian dari kita sebagai warga Banten. Saya kira mungkin itu sementara. Pada intinya, kalau saya dalam hal ini selamatkan Bank Banten, jangan dibinasakan. Karena itu merupakan kebanggaan untuk bangsa. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya. Kalau dari pakar hukum kita mengatakan selamatkan Bank Banten. Dan menarik juga analoginya antara anak dan cucu. Kalau anak sudah besar ya biarkan, kalau cucu tunggu dulu sampai besar. Ya. Buat kawan-kawan tahan dulu agar lebih komplit lagi diskusi kita. Alangkah baiknya kita mendengarkan teori-teori terutama tentang pemerintah daerah, antara pembagian kekuasaan ya dan relasi terutama antara gubernur dan DPRD. Kita langsung saja pada Ibu Liarista Dewi memaparkan tentang relasi antara gubernur dengan DPRD di antara kemulut Bank Banten ini. Seperti apa kedudukan Ibu? Pada Bu Lia, saya persilakan. Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Adi dan Bapak Mufti, mohon maaf. Pada yang terhormat juga rekan-rekan semua yang hadir di sini dan terutama panitia BLC. Mohon maaf saya hadir terlambat karena tadi harus menguji skripsi dulu dari jam 8 pagi. Kebetulan hari ini sebetulnya saya sudah menyiapkan bahan panjang, tapi ternyata laptopnya tidak bisa connect kabelnya. Seharusnya panitia bisa menyiapkan lebih maksimal sehingga tidak ada kendala seperti ini. Karena jujur aja saya begadang buat makalahnya. Siap. Saya baca semua Siap, persoalan ini. Karena kita menyediakan fasilitas standar, ternyata laptop Bu Lia berbeda fasilitasnya, jadi harus kabel sambungnya khusus. Jadi mohon maaf sekali lagi kita tidak memperhatikan itu. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Karena kebetulan tema yang diminta oleh saya menjelaskan terkait relasi hubungan DPRD dan Gubernur dalam kemelut Bank Banten. Tentu saja saya akan membahas dulu sebetulnya seperti apa relasi hubungan DPRD dan Gubernur. Jika kita melihat ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Gubernur dan DPRD itu merupakan satu badan. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam sebuah tubuh manusia, yang sebelah kirinya itu adalah DPRD, yang sebelah kanannya itu adalah Gubernur. Artinya, logikanya kalau satu tubuh satu badan, maka dia harus seiring dan seirama. Pada saat tangan kanan memberi, maka tangan kiri pasti harus tahu. Seperti itu logikanya. Kenapa? Karena otaknya satu. Karena merupakan satu buah
persatuan. Nah, sedangkan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah itu dibantu oleh organisasi perangkat daerah. Jadi hari ini pemerintah daerah itu hanya gubernur, dibantu oleh wakil gubernur. Itulah yang dikatakan sebagai pemerintah daerah. Organisasi perangkat daerah itu merupakan bagian luar dari pemerintahan daerah. Mereka hanya unsur pembantu yang harus bersikap netral, memberikan pelayanan yang sama, baik itu kepada DPRD dan pemerintah daerah atau gubernur, tanpa adanya pembedaan. Artinya tidak berat sebelah. Nah, selanjutnya, bicara mengenai Bank Banten, ini tentu saja banyak menuai perdebatan terkait dengan status hukum. Apakah Bank Banten itu punya Pemprov Banten? Jawabannya bukan. Bank Banten itu milik PT BGD. Tapi PT BGD itulah yang milik Pemprov Banten. Jadi yang anak cucu tadi ilustrasinya, jadi seperti itu kenyataannya. Akan sulit Pemprov Banten menegur Bank BB, melakukan pengawasan kepada Bank Banten akan sulit. Kenapa? Karena sejatinya seorang cucu dia akan lebih nurut pada orang tuanya. Nah, namun kita kembali sedikit terhadap sejarah pembentukan Bank Banten sendiri yang itu merupakan anak perusahaan dari PT BGD. Itu semua diawali dari tahun 2002 pada saat Provinsi Banten mengeluarkan sebuah perda nomor 54 tahun 2002 tentang pembentukan perusahaan daerah, yang di situ kemudian ditindaklanjuti oleh surat keputusan Gubernur Banten nomor 9 tahun 2003 tentang pemberian nama untuk perusahaan daerahnya adalah Banten Global Development atau disingkat BGD. Nah, itu mengapa kok di perda tidak menyebutkan nama perusahaan daerahnya? Kenapa? Itu diperbolehkan karena pada saat itu kita masih mengacu kepada undang-undang perusahaan daerah yang lama, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962. Di Undang-Undang Nomor 5 tahun 62 tentang perusahaan daerah tidak mengharuskan adanya pengaturan penyebutan nama, waktu, tempat, kedudukan dari suatu perusahaan daerah yang dibentuk. Dan di Perda Nomor 54 tahun 2002 itu memberikan amanah di pasal 2 ayat 2-nya menyatakan bahwa terkait pemberian nama perusahaan daerahnya itu akan diatur oleh surat keputusan gubernur. Dan itu sudah sesuai aturan. Kenapa? Karena suatu peraturan perundang-undangan itu boleh mengatur materi muatan atau klausul yang mengamanahkan untuk membentuk peraturan lain. Yang penting peraturannya itu sederajat atau berada di bawahnya. Kemudian pada tahun 2009, Pemprov Banten merubah Perda Nomor 54 tahun 2002 berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2009 yang mencabut SK Gubernur Nomor 9 tahun 2003 tentang perusahaan daerah Banten Global Development. Nah, kemudian disinilah baru sejarah baru dimulai. Mengapa? Karena dengan Banten pada tahun 2013 lahirlah Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah yang di dalam Perda penyertaan modal tersebut menyertakan modal kepada PT BGD. Karena PT BGD memiliki modal penyertaan modal yang begitu besar, akhirnya membentuklah anak-anak perusahaan yang salah satunya itu adalah Bank Banten. Nah, kita kembali ke belakang. Sebetulnya Bank Banten itu siapa sih? Karena semua itu pasti ada asal-usulnya. Bank Banten itu sebetulnya berasal dari Bank Eksekutif Internasional yang dibentuk pada tanggal 23 Juni tahun 1993. Kemudian Bank Eksekutif tersebut berubah nama menjadi Bank Undi pada tanggal 23 September tahun 2010. Yang akhirnya Bank Undi yang pada saat itu saya katakan kurang sehat
dia sudah masuk LPSF. Ini kurang sehat. Dia dibeli oleh PT BGD dan berubahlah nama menjadi Bank Banten pada tanggal 29 Juli tahun 2016. Nah, terkadang menjadi perdebatan, kenapa bank kurang sehat dibeli? Pertanyaan saya, kalau banknya sehat, menghasilkan keuntungan yang luar biasa, ada yang mau jual nggak? Bohong banget. Tidak akan mungkin. Bank yang sehat, sangat sehat itu tidak mungkin dijual. Pasti bank yang dijual itu adalah bank yang kurang sehat. Kalau bank yang tidak sehat, itu mah sudah tidak mungkin juga dijual. Kan seperti itu. Nah, kemudian sejak itu kita memiliki Bank Banten. Kebanggaan Provinsi Banten, kebanggaan kita sebagai warga Banten, tetapi bukan milik Pemprov Banten. Karena Bank Banten adalah milik BPBD. Ini yang harus kita sama-sama luruskan. Nah, kemudian 2016 Bank Banten berjalan beroperasi. Akhirnya pada tanggal 15 Juni tahun 2009, Bank Banten mendapatkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai bank dalam pengawasan intensif. Nah, yang harus dibedakan, bank dalam pengawasan intensif dengan bank yang tidak sehat itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau bank dalam pengawasan intensif berarti OJK memberikan kesempatan kepada Bank Banten untuk memperbaiki dirinya, gitu. Nah, akhirnya dan diberikan waktu 1 tahun. Jadi Bank Banten diberikan kesempatan untuk membenahi manajemen dan sebagainya agar dia tidak dalam pengawasan lagi. Itu adalah 1 tahun. Berarti kalau 15 Juni 2019, maka 1 tahunnya adalah 15 Juni 2020. Nah, nanti setelah 15 Juni 2020, maka OJK akan memberikan lagi penilaiannya. Apakah Bank Banten masih termasuk dalam kategori bank dalam pengawasan intensif ataukah menjadi bank yang tidak sehat. Nah, namun inilah yang akhirnya menjadi kemelut luar biasa. Lahirlah SK Gubernur Banten nomor 580-Kep.144/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2020 yang membatalkan keputusan Gubernur Banten nomor 584/Kep.117/2020 tentang penunjukan Bank Banten khusus cabang Serang sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten dan penetapan RKUD Provinsi Banten pada Bank Banten cabang khusus Serang tahun anggaran 2020. Akhirnya, karena SK Gubernur yang mengalihkan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB, terjadi ras yang sangat besar-besaran di Bank Banten. Yang awalnya tadinya Bank Banten sedang melakukan suatu upaya untuk menyehatkan kembali kondisi banknya, ini malah semakin hancur. Artinya Gubernur telah melanggar peraturan pemerintah yang tentang pengelolaan keuangan daerah yang terbaru, yang di situ rekening kas itu kan disimpan di bank yang sehat. Sementara pada saat Gubernur itu menarik, kondisinya Bank Banten belum ditetapkan sebagai OJK sebagai bank yang tidak sehat. Jadi ibaratnya ikan yang lagi butuh oksigen, oksigennya diambil sama Gubernur. Itu problemnya. Orang udah mau itu bukannya ditolongin, malah ditinggalin, mati aja lo sekalian. Seperti itu kalau saya mengilustrasikannya. Gitu loh. Seharusnya nanti kalau mau ditarik, tunggu keputusan OJK. Karena yang berhak menentukan sehat tidaknya suatu bank itu adalah OJK.
Dan OJK itu masih menunggu 1 tahun sejak suratnya diberikan kepada Bank Banten yang menyatakan bahwa Bank Banten itu dalam pengawasan insentif. Sama saja seperti kita yang kena corona. Kita juga kena corona kan ada dalam pemantauan, dalam pengawasan, enggak ujung-ujung langsung mati aja lo buat tinggalin. Nah, ini sebetulnya, jadi sebetulnya menyebalkan ke mulut itu siapa? Nah, karena inilah akhirnya DPRD sebagai wakil rakyat Banten berwacana ingin mengajukan hak interpelasi. Mengapa saya bilang berwacana? Karena pada faktanya sampai hari ini belum ada pengajuan hak interpelasi. Jadi DPRD juga baru misalnya berwacana. Sama seperti gubernurnya. Satu badan, itu yang harus diingat. Nah, kemudian pada saat sedang marak-maraknya DPRD akan berwacana mengajukan hak interpelasi, terjadi pro dan kontra di DPRD sendiri dan terjadi pro dan kontra di para akademisi, bukan akademisi hukum. Karena yang saya banyak baca di koran itu bukan akademisi hukum yang ngomong menolak hak interpelasi dan sebagainya. Waduh, saya sebagai orang tata negara, saya pikir kenapa sih kita itu takut dengan sesuatu hal yang itu ingin menegakkan sebuah peraturan? Mengapa hak interpelasi itu harus ditakuti? Hak interpelasi itu adalah suatu hak yang hanya meminta keterangan saja terhadap keputusan kepala daerah yang itu memberikan dampak luas terhadap masyarakat. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah terlalu banyak dipolitisasi. Kalau misalnya ini bukan masanya corona, kebetulan saya mengajar mata kuliah TP Perundang-undangan dan Hukum Otonomi Daerah, saya akan memerintahkan semua mahasiswa yang saya ajar sebanyak 6 kelas. Kalau misalnya 6 kali 4 berarti ada 240 mahasiswa, akan saya berikan tugas untuk melakukan pengamatan langsung terhadap wacana interpelasi. Ini baru untuk pembelajaran mahasiswa. Itu. Karena pada sejarahnya interpelasi itu sudah dilakukan di DPR sebanyak 44 kali. Dari tahun 1950 sampai tahun 2019 ada 44 interpelasi yang dilakukan oleh DPR. Apakah menjadi masalah? Apakah menjadi hubungan presiden dan DPR tidak baik? Tidak. Kita tuh jangan menakuti sesuatu hal yang belum harusnya kita takuti. Jadi jangan lebay. Kalau kata anak saya. Nah, selanjutnya pada saat rame-ramenya wacana semua mengadakan diskusi, ada yang webinar dan sebagainya, tiba-tiba Gubernur Banten mengeluarkan surat nomor 580/1135/Adpemda/2020 perihal konversi dana Kasda Provinsi Banten menjadi setoran modal Bank Banten yang dikeluarkan surat tersebut tanggal 16 Juni 2020. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten. Yang luar biasanya, orang-orang banyak menyangka, wah ini sudah ada surat dari gubernur, mau mengapa lagi mengadakan interpelasi? Seharusnya wacana interpelasi berhentikan. Inilah yang harus saya luruskan. Surat Gubernur nomor 580/1135/Adpemda/2020 itu hanya merupakan surat biasa saja yang tidak memiliki daya laku dan daya ikat untuk dilaksanakan. Sama saja seperti saya berkirim surat sama mantan suami saya. Ya, surat cinta. Seperti itulah. Jadi kalau saya melihatnya surat itu lahir untuk meredam khawatir 15 orang ini terus melanjutkan untuk kepada pimpinan DPRD untuk mengajukan hak interpelasi. Dan ironisnya DPRD Provinsi Banten pimpinannya mengeluarkan press release pada tanggal 19 Juni 2020 terkait dengan surat tersebut. Nah, saya sedikit akan menjelaskan, meluruskan
Menurut Profesor Jimli Asidiki, peraturan itu ada peraturan perundang-undangan dan ada peraturan kebijakan. Peraturan perundang-undangan memiliki daya laku dan daya ikat untuk dilaksanakan, contohnya SK Gubernur. Sedangkan kalau peraturan kebijakan, dia tidak memiliki daya laku dan daya ikat untuk dilaksanakan, contohnya surat edaran. Dan kalau sebuah peraturan perundang-undangan, dia akan menimbulkan akibat hukum. SK Gubernur akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan peraturan kebijakan seperti surat edaran, dia tidak akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan surat yang kemarin dibuat oleh gubernur itu surat edaran juga enggak. Peraturan kebijakan bukan, apalagi peraturan perundang-undangan. Ini yang harus saya luruskan. Kenapa? Karena saya sebagai pengajar teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan hukum otonomi daerah di Fakultas Hukum UNJ. Nah, akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa Surat Gubernur Banten nomor 580/1135/Adpemda/2020 tidak atau belum menyelesaikan kemelut Bank Banten karena hanya merupakan surat biasa yang tidak menimbulkan akibat hukum, tetapi akhirnya menjadi peredam wacana pengajuan hak interpelasi. Seharusnya kalau surat itu ditindaklanjuti dengan langkah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, maka dan selanjutnya pers rilis pimpinan DPRD Banten di situ pada poin 2-nya mengatakan bahwa akan melakukan fungsi dan kewenangan DPRD. Secara tidak langsung sebetulnya pimpinan DPRD mengatakan mendukung untuk penggunaan hak interpelasi untuk meminta keterangan terhadap kebijakan pengalihan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB berdasarkan SK yang telah dikeluarkan oleh gubernur. Kenapa? Karena yang namanya melakukan fungsi dan pengawasan itu salah satunya adalah menggunakan hak interpelasi sebagai sebagai fungsi pengawasan DPRD. Karena kan kita ketahui bahwa DPRD memiliki 3 fungsi: pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran. Nah, sebagai kata penutup, saya di sini menyatakan bahwa Bank Banten harus tetap ada, tetapi dia ada menjadi milik Banten, sehingga harus dirubah Perda nomor 3 tahun 2009 atau dicabut, atau kita bisa membuat perda yang baru yang menyatakan secara tegas mengenai pembentukan PT, pembentukan perseroan daerah Bank Banten sebagai perusahaan daerah. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya. Ternyata dari narasumber kita ini udah mulai senggol-senggolan nih. Mungkin dari kawan-kawan juga nanti ada yang mau senggol-senggolan, boleh juga, biar diskusi kita lebih menarik ya. Pak Ade gimana, sudah siap tuh? Sekitar nanti 240 mahasiswa mau turun katanya untuk kajian. Pengamatan Pak ya. Jadi siap-siap Pak, mahasiswa Tirta 240 Pak yang akan turun. Teknik penyusunan perundang-undangan 6 kelas Pak. Ini berbicara DPRD, berbicara Bank Banten, Gubernur, menarik sekali ya penjelasan dari Bu Liaris tadi bahwa DPRD ternyata dengan Gubernur itu satu badan, ibarat tangan kanan dan tangan kiri. Mereka seirama ya seharusnya Pak ya. Seirama itu bukan berarti harus sama-sama Pak. Jadi kalau jalan nggak mungkin tangannya di depan, tangan kanan sama tangan kiri dua-dua di depan, jadi lucu Pak. Jadi satu di depan, satu di belakang gitu ya Pak ya. Mungkin buat kawan-kawan biar lebih interaktif lagi diskusi kita. Ini bukan sesi tanya jawab, tapi lebih interaktif aja. Bisa komentar, bisa statement, bisa juga bertanya, bisa juga menanggapi. Ini karena diskusinya diskusi kaum intelek, saya rasa kepada kawan-kawan boleh angkat tangan yang ingin bertanya menanggapi, boleh. Ayo dimulai dari mana? Gak mungkin dong para advokat gak bertanya, jangan maluin.
Satu. Ada lagi? Dua. Saya tampung dulu. Ada lagi? Dari advokat sudah, dari pemerhati sudah. Ada lagi? Dari Pak dosen, dari mahasiswa? Ayo mahasiswa, mana suaranya nih? Mahasiswa pergerakan nih. Mungkin sambil menunggu ya, saya langsung aja pada yang pertama tadi, lawyer kita, sebut nama, kemudian law firm-nya apa, ya, sama ingin bertanya atau menanggapi. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yayan. Saya dari kantor Penyalahgunaan Law Office di Puri Citraland Ciracas. Saya ingin sedikit menanggapi ya terkait polemik soal Bank Banten. Soal Bank Banten, mungkin langsung aja ya, saya mengalir aja lah. Bank Banten ini sebetulnya saya juga terlibat di 2 bulan yang lalu. Ada beberapa gerakan masyarakat sipil mencoba untuk mengkaji perpindahan Kasda ini di bulan April. Tepatnya setelah tanggal 21 April surat keputusan Gubernur Banten dikeluarkan, kami mengkaji sedikit. Pada saat itu memang ada opsi setelah melakukan kajian legal due diligence, ada 2 opsi. Pertama, gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan tata usaha negara. Saya dulu diminta juga menjadi koordinator gugatan, cuman terlalu politis, maka saya agak mundur sedikit gitu kan. Jadi saya nggak mau masuk ke ranah itu. Jadi persoalannya adalah saya melihat ada 3 hal menurut pandangan saya. Pertama, surat keputusan gubernur itu cacat secara formil. Jadi pertama di poin A itu menyebutkan bahwa dari hasil berita acara dengan bersama Bank Indonesia Perwakilan Banten menyebutkan Bank Banten telah mengalami likuiditas dan gagal untuk stok clearing. Nah itu poinnya. Saya menanggapi bahwa ini ada indikasi penyelundupan hukum, bahwa di Bank Indonesia sendiri tidak pernah memberikan rekomendasi apapun dalam surat keputusan di poin A tersebut. Artinya secara institusi gubernur ini menyalahgunakan keadaan gitu kan, demi untuk kepentingan penyelamatan Bank Banten. Pada saat itu kami sudah bersurat mengklarifikasi bahwa Bank Indonesia juga melakukan klarifikasi dan melakukan dalam surat pernyataan. Itu satu. Nah yang kedua, soal hak pengguna interpelasi dari DPRD sendiri pada saat itu memang belum terlihat. Kalau kata dosen saya, Bulia, memang hanya wacana dan wacana. Kita sudah melakukan konsolidasi ke berbagai tokoh dan DPRD pada saat itu. Memang dalam surat keputusan gubernur ini ada hal yang tidak beres. Itu tadi. Yang kedua, soal hak interpelasi yang tidak digunakan oleh DPRD. Yang ketiga, ya memang masyarakat yang menjadi salah satu beberapa nasabah Bank Banten ini tidak bisa melakukan transaksi untuk mencairkan dana tersebut karena memang dialihkan. Itu 3 hal poin tadi. Kenapa kalau memang konsepnya tadi bisa dilakukan gugatan tata usaha negara, ya kalau memang dikabulkan oleh hakim ditun, ya ini otomatis dibatalkan dan mengembalikan pada keputusan semula. Nah kalau misalnya gugatan di perbuatan melawan hukum, PMH 1365 kalau perdata jelas karena ada korban, jelas dirugikan. Jadi saya kira Gubernur Banten ini terlalu tergesa-gesa, terburu-buru. Yang tadi Pak Dewan juga sudah menyampaikan, Gubernur Banten sudah datang, inisiatifnya tinggi gitu, sampai datang ke Presiden tanpa melalui rujukan surat dari OJK, penelaahan dan yang lainnya. Jadi politis lah, terlalu tergesa-gesa, ada apa gitu. Itu patut dipertanyakan. Apalagi Dewan punya fungsi pengawasan dalam tadi soal interpelasi. Yang kedua kan setelah tanggal 21 April itu Gubernur mengeluarkan lagi kan surat kedua ya, pemberitahuan soal pinjaman uang itu yang 800 miliar. Jadi kalau masyarakat awam mungkin di luar nggak paham apa sih kondisi Bank Banten ini gitu kan, carut marutnya sampai melebar dan yang lainnya. Tapi lagi-lagi kalau saya lihat memang Gubernur Banten terlalu arogansi ya. Di 2016 saya juga pernah mengajukan gugatan bersama Serikat Pekerja Buruh di Serang soal UMK Kota Serang. Pada saat itu kita
sampai banding, tapi gubernur tetap nggak mau melaksanakan, kekeh gitu. Jadi kemarin juga saya baca di media, Gubernur Banten akan siap menghadapi gugatan dan yang lainnya. Saya kira nggak masalah di era demokrasi soal hak asasi manusia, soal gugatan class action dari masyarakat menjadi hak masyarakat. Yang lebih bahaya adalah pembungkaman. Misalkan kita bikin diskusi dan yang lainnya, mereka melakukan pembubaran, represif dan yang lain itu yang nggak boleh. Gitu. Ini kita semua kaum intelektual yang punya nilai independensi yang luar biasa. Saya kira saya apresiasi soal diskusi terbatas yang diadakan oleh Banten Lawyer Club. Bu Lia, dosen saya, Pak Mufti, Ketua Pradi dan Pak Dewan dan Firman tentunya. Untuk itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya pemerintah itu jangan represif ya, kata yang tadi. Mungkin mau langsung ditanggapi atau ke penanya dulu? Saya kira langsung biar ditampung aja sekalian ya. Silakan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Pak Ade Ashar tadi ya. Ini mungkin lebih kepada saran Pak sama harapan. Kalau Ade ini dia sarannya agar Bank Banten ini menjadi harapan dan kebanggaan masyarakat Banten, dan juga sedikit kebingungan karena ada Bank BJB, Bank Jabar Banten ya. Jadi ada nama Bantennya juga, sementara di Bank Banten juga ada nama Bantennya juga. Jadi yang mana satu nih, sehingga dia punya buku rekening dua katanya. Tapi harapannya Bank Banten menjadi kebanggaan kita karena namanya adalah satu-satunya nama Banten, tidak ada nama Jawa Baratnya. Karena kita sudah menjadi provinsi 4 Oktober 2000 tahun 2000 ya. Mungkin gitu aja Pak. Pak Ade, silakan ditanggapi langsung. Ya, baik. Saya sependapat dengan Bulia bahwa Bank Banten itu bukan bank Pemprov, tapi banknya BGD. Karena itu di awal tadi saya mempertegas posisi BGD. Kalau emang mau bisnis, BGD-nya harus baik, BGD-nya harus benar. Maka PP 54 2017 harus dijalankan, fungsi oleh sekdanya, kewenangan sekda dan lain sebagainya. Bagaimana akan mengurus Bank Banten dengan baik sementara induknya tidak baik? Masalahnya adalah proses RUPS, saran, masukan dan lain sebagainya, Pemprov nggak masuk langsung di dalam RUPS. Yang masuk adalah BGD. Tapi BGD-nya sampai hari ini nggak jelas. Coba bayangkan, direksi, komisaris semuanya masih PLT. Kalau kata BPKAD, pengelolaan uang yang sehat dan lain sebagainya, silahkan kaji. Fungsi kewenangan PLT itu terbatas. Pasal 10-nya silahkan dibaca sampai dengan pasal 12. Karena bagaimanapun direksi dan komisaris BJB itu menjalankan uang rakyat. Kewenangannya ada enggak? Buat keputusan dan kebijakan lain sebagainya. Maka BGD-nya harus baik. Itu kalau Pemprov enggan memisahkan Bank Banten dari BGD. Itu satu. Ya kan? Jadi hari ini masih nggak tahu itu bisnis BGD itu seperti apa. Faktanya saya juga menemukan misalnya saat saya melakukan pengawasan, ini saya menyampaikan pengawasan aja ya. Saya datang ke Bank Mandiri Syariah misalnya, di sana ternyata Pemprov Banten lewat BGD itu punya saham sebesar 14 miliar di Bank BJB Syariah. Sampai hari ini Banten nggak pernah dapat dividen, terus dibiarkan, nggak dievaluasi. Di mana posisinya Banten gitu loh? Maka BGD-nya harus benar. Ada 14 miliar uang kita di sana. Kalau minjemin sama saya sih boleh aja 14 miliar kan gitu, Bu. Ya kita usahakan gitu. Tapi ini diusahakan oleh Bank BJB Syariah, ya. Karena BJB Syariah itu sampai hari ini merugi 753 miliar. Keuntungannya setahun hanya 15 miliar.
Kalau berdasarkan undang-undang PT tidak bisa bagi dividen selama masih rugi. Keuntungan itu yang dapat BJB Syariah itu bukan keuntungan positif, tetapi keuntungan untuk menutup kerugian. Kalau rata-rata per tahun 15 miliar, berapa tahun Pemprov dari 14 miliar itu harus dapat dividen? Mungkin 50 tahun ke depan Pemprov akan dapat dividen. Terus dibiarkan ini oleh BGD. Terus BGD-nya masih PLT, direksinya masih PLT, semua PLT. Hey, begitu loh. Maka kalau pengelolaan uang baik itu baca PP 12 2019-nya pasal 10. Harus siapa yang bertanggung jawab? Kalau dinas harus kepala SKPD. Faktanya, kalau dinas sekarang banyak PLT, melanggarkah itu aturan menggunakan uang? Atau mengajukan pagu indikatif misalnya. Silakan kaji. Ya kan? Selama ini yang mereka jalankan PLT di beberapa dinas atau di BUMD secara PP 12 2019 itu melanggar enggak? Saya nggak tahu. Ya kan? Itu faktanya. Tapi kalau kondisi ini dibiarkan gitu loh ya. Maka sebenarnya saya sih tidak untuk wacana gitu. Nah, disinilah akhirnya bahwa kemudian pengusul interpelasi itu mencari skema yang baik gitu, ya kan? Ya kan? Iran China hilang, lauk labenan, gitu kan? Jadi semua baik, ya? Dengan Pak Gubernur hubungannya tetap baik, gitu kan? Dengan semua kawan-kawan terbaik. Karena misinya adalah bagaimana Bank Banten ini sehat. Bank Banten ini selamat. Bagaimanapun ini aset kita. Coba teman-teman lihat lagi BGD ini. Di bawahnya itu banyak sekali perusahaan juga yang gak jelas. Sekian persen sahamnya. Di lapangan ya, dalam fungsi pengawasan saya, data itu gak jelas di mana uangnya. Silakan Bu, kalau Ibu punya mahasiswa, saya minta dibantu kajian tentang anak perusahaan BGD deh. Ya, kita beresin bareng-bareng gitu. Ini PR kita. Karena miliaran rupiah, triliunan rupiah uang yang dijalankan oleh BGD, sementara BGD-nya dia dibiarkan begitu. Jadi perspektif saya memang harusnya lihatnya itu, ya kan, BGD-nya dulu. Akhir 2019 kita panggil Biro Bina Ekonomi, Adpem, ya. Kalian itu mengusulkan usulan untuk membuat perda memisahkan Bank Banten dari BGD. Kami tagih itu Pak di Komisi 3 berulang kali dan kita berdebat dengan Biro Hukum bahwa kalau kita pisahkan, kita harus punya kecukupan modal sebesar 70% sesuai dengan PP 54 gitu. Ya kan? Ini perspektif kami di komisi itu adalah proses pendirian. Ini adalah proses penyehatan yang kemudian sebetulnya kita punya saham 5% di BJB, kita punya saham di BJB Syariah. Kalau tidak menguntungkan, kenapa dibiarkan saja? Kita ambil, kita tarik, kita tambahkan di situ. Kan begitu. Kalau memang serius. Nah, perdebatan panjang sehingga kemudian Pak Sekda menjanjikan gampang 2 minggu bisa kita selesaikan. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini perda usulan Pemprov terkait pemisahan Bank Banten dari BGD juga tidak jalan. Tapi Komisi 3 sudah meminta itu. Berulang kali kita berdebat panjang, ya, sampai akhirnya tidak dilakukan proses upaya penyehatan Bank Banten untuk memisahkan dari BGD. Saya sangat sependapat dengan Ibu. Bagaimanapun kalau bank ini di bawah BGD, maka BGD-nya harus kuat. BGD-nya harus kuat, nggak ada lagi tawar-menawar. Karena Pak Gubernur tidak bisa masuk di dalam rapat PPS. Yang bisa masuk adalah BGD. Coba Ibu Bapak silahkan tanya, masih PLT nggak? Kita juga dorong, ini definitifkan. Apa nggak ada 11 juta orang Banten yang mampu memimpin BGD? Saya pikir kawan-kawan juga di sini punya kemampuan untuk bisa memimpin BGD. Ya, nah, itu yang bikin kesel saya sebenarnya. Ini paper mau serius nggak sih Bang Banten?
ngomong pengelolaan uang yang baik dan lain sebagainya, tapi faktanya enggak, gitu loh. Ya kan? Jadi saya kesal, makanya saya pengen menggunakan interpelasi itu. Tapi kemudian tadi hari kami macam gitu kan, tadi posisinya lauk ngabenang, cai heran. Maka akhirnya kami di Komisi 3 rapat kerja terbatas dengan Pasekda, lalu kemudian kita rapat internal Komisi 3 dan membuat beberapa rekomendasi ya terkait surat ya menanggapi surat Pak Gubernur itu yang beredar kemana-mana ya. Kami sudah buat itu ada 10 rekomendasi, rapat pleno Komisi 3 menghasilkan itu, tapi 10 itu belum bisa saya ungkap di sini. Itu kira-kira tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa berapi-api ya dari Bapak anggota Dewan yang terhormat Pak Ade. Aplaus dulu dong buat Bapak Dewan kita. Ya, ini semangat banget, semangatnya menyuarakan masyarakat dan untuk Banten lebih baik ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua Pradi, Pak Mufti. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini tanggapan yang luar biasa nih dari audiens. Saya melihat bahwasannya apa yang disampaikan tadi rekan kami Pak Ade itu benar. Dalam arti bahwasanya terkait dengan interpelasi, kalau bicara tentang interpelasi ya memang ada di ranah dewan. Tapi kan tidak serta-merta juga karena ada satu syarat teknis, minimal 7 anggota plus 2 lebih dari 1 fraksi. Dan itu sudah terpenuhi sebetulnya. Hanya sekarang sudah nyampe apa belum usulan itu ke pimpinan dewan. Tapi itu sudah dilaksanakan. Nah, terkait dengan masalah posisi sekarang ini, tadi sudah sampaikan juga sama Ibu bahwasanya memang kalau kita berbicara terkait ya kalau kita ilustrasikan ya, kita ibaratkan anak cucu ya kan, ibarat tangan kita memang satu badan kiri dan kanan, itu sangat benar sekali. Yang perlu dibenahi dalam hal ini yang pertama BGD-nya. Karena kalau sudah berbicara tentang Undang-Undang PT Nomor 40 2007 itu sangat mutlak sekali. Dan tidak bisa pemerintah langsung turun tangan di situ, tidak bisa. Walaupun dia punya andil di sana sebagai pemilik saham penentu, tidak bisa kan tidak masuk ke dalam tatanan di RUPS kan gitu. Hanya sebagai penonton. Nah, memang di sini kayaknya memang mau tidak mau ini harus dibuatkan payung hukumnya. Apakah kita akan mengikuti kepada perda terkait dengan modal yang harus dijalankan? Atau itu sementara itu cabut dan dibuat yang baru, ya kan gitu. Karena memang kalau tanpa yang hukum tidak akan berjalan. Itu proses hukumnya ya, tidak akan berjalan. Tapi pada prinsipnya kita sependapat bahwasannya satu, Bank Banten harus dipertahankan. Setuju? Gitu kan? Terus yang kedua ini terkait memang di sini harus ada restrukturisasi di tubuh BGD itu sendiri. Kalau posisi Bank Banten, saya pikir mereka bukan sebagai pemilik ya, tetapi sebagai direksi. Direksi itu karyawan, tidak bedanya. Tapi kalau di Bank Banten, di BGD itu selaku pemilik saham. Nah, ini harus direstrukturisasi karena apa? Ya sudah beberapa kali ya. Sudah beberapa kali proses di BGD itu memang dilematis karena apa? Dulu pernah kasus ini sempat naik di Kejati. Tapi kemudian ujung-ujungnya SP3. Nah, ini saya juga tidak habis pikir, kok bisa? Ada apa gitu. Sudah jelas-jelas BGD dirugikan karena itu uang rakyat, ya kan gitu. Tapi kenapa direksinya bisa lepas? Sebagai contoh yang terkecil, kebetulan saya selaku konsultan hukum perusahaan swasta yang punya Korea, dan saya di situ di dalamnya. Saya ketahui karena sebagai konsultan hukumnya, perusahaan Korea itu mendapatkan pinjaman dari BGD 10M. Sampai sekarang, tanda kutip, baru diselesaikan 3M, 7M-nya kemana? Sampai sekarang penyelesaiannya belum ada. Padahal saya sudah dorong di perusahaan itu untuk selalu bayar. Karena ini uang rakyat, kita bertanggung jawab karena sebagai warga Banten kan gitu. Saya dorong terus perusahaan itu untuk segera mengembalikan. Tapi entah di balik itu ada apa? Kok seolah ada unsur pembiaran juga gitu. Nah ini suatu keanehan buat saya. Makanya saya keluar juga akhirnya dari perusahaan itu sebagai konsultan. Walaupun income-nya lumayan Pak Dewan. Saya keluar dari situ karena saya merasa tanggung jawab. Saya lebih hilang uang safety kita setiap bulannya daripada harus kita menarik untuk kepentingan rakyat Banten. Saya mendapatkan honor dari perusahaan itu 50 juta per bulan. Kecil, tapi operasionalnya lumayan. Saya keluar dari situ. Karena saya merasa tanggung jawab gitu kan. Ini ada uang rakyat di sana. Kenapa kok di perusahaan juga dibaik? Memang ada upaya hukum terkait dengan gugatan, tapi
masih juga abu-abu gugatannya, kemana dibawanya. Ya kembali kepada masalah teknis saya kira dalam hukum beracara terkait dengan penggugatnya. Nah, kalau kita sebagai tergugat pada prinsipnya akan mentaati putusan. Karena kita sudah komitmen ini uang rakyat Banten khususnya yang harus dikembalikan kas daerah. Tapi karena memang syarat teknis hukum acaranya mungkin ada kelemahan, walau kita tidak tahu itu. Jadi pada prinsipnya itu bahwa kita sependapat bahwa satu Bank Banten memang harus dipertahankan. Yang kedua ada restrukturisasi daripada begini. Karena memang biangnya di sana intinya. Ya kan? Permasalahan terjadi karena di BGD-nya. Tadi kalau kita mendengar bahwasannya masih status sekarang pun masih belum definitif alias PLT ya. Nah ini secara hukum ya harus dipertegas karena apa? PLT tidak bisa mengambil satu kebijakan yang sifatnya strategis. Tidak bisa PLT. Dia hanya sifatnya apa? Konsultasi aja, koordinasi. Tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis. Nah ini, nah di sini simpang siur nanti akan terjadi. Saya kira mungkin tambahan. Terima kasih. Mas. Menarik sekali Pak ya. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan integritas. Ya, ini lawyer sejati. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan integritas dan kepercayaan publik. Begitu kurang lebih Pak Mufti ya. Ini benar-benar menarik nih diskusi kita. Udah mulai senggol-senggolan, mulai panas-panasan, mulai buka-bukaan nih. Jadi ada tadi yang menarik yang saya dengar bahwa ada investasi pemerintah Provinsi Banten di Bank BGD dan dari Bank BGD diinvestasikan lagi ke bank lain dan bukan di Bank Banten ternyata Pak ya. Ini menurut saya menarik. Perlu kita kaji dari struktur ketatanegaraan dan hukum bisnis. Ya, mungkin dari Bu Lia bisa lanjut menanggapi dari wacana terbaru kita. Iya. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Ya, jujur saya sangat kaget bahwa ternyata Pemprov Banten pun memiliki melakukan penyitaan modal kepada PT BJB Syariah. Jadi menurut saya mungkin Pak Gubernur lebih senang melihat rumah tetangga. Jadi bukan mencoba untuk memperbaiki yang dimiliki, tetapi melihat ke yang lain. Nah, tetapi ada yang menarik juga buat saya. Kenapa saya bilang dari awal bahwa DPRD dan Gubernur itu merupakan satu badan? Betul, sampai hari ini tidak ada upaya dari Pemprov Banten mengajukan raperda terkait dengan pembentukan Bank Banten menjadi perusahaan daerah. Tetapi mungkin Pak Adi lupa, Pak Adi juga punya hak sebagai anggota untuk mengajukan raperda inisiatif. Artinya, daripada menunggu hanya terus berwacana, mengapa inisiatif itu tidak dimulai dari DPRD? Tidak, yang namanya DPRD itu bisa mengajukan raperda inisiatif terkait dengan badan usaha milik daerah, tidak hanya menunggu dari gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya DPRD dan gubernur ini juga telah melanggar bersama-sama peraturan perundang-undangan yang ada. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ dinyatakan di ketentuan peralihannya bahwa badan usaha milik daerah yang ada itu harus menyesuaikan dengan peraturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perusahaan daerah BGD itu dibentuk oleh Perda Nomor 54 Tahun 2020 yang masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tahun 1962 dan memberikan waktu daerah untuk melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya itu dibatasi oleh waktu. Kalau saya tidak salah 3 tahun. Jadi 3 tahun dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 berlaku efektif, maka seharusnya semua daerah yang ada di Indonesia segera melakukan kajian terhadap legalitas badan usaha milik daerahnya.
Dulu itu hanya adanya perusahaan daerah. Hari ini Undang-Undang 23 udah bilang namanya BUMD. Ada dua, ada perusahaan umum daerah, ada perseroan daerah. Yang ketentuannya itu sangat jauh berbeda dengan Undang-Undang nomor 6 tahun nomor 5 tahun 1962. Jadi menurut saya nih Pak Adi, sebaiknya gitu DPRD yang memulai gitu, untuk mengajukan raperda inisiatif terhadap kajian penataan kembali badan usaha milik daerah yang kita miliki agar sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Karena sekarang sudah 2020, 2014 ditambah 3 itu 2017. Seharusnya Pemprov Banten dan DPRD melakukan pembaharuan atau revisi perubahan terhadap perda perusahaan daerahnya itu sejak 2017 kemarin. Bayangkan sudah 3 tahun DPRD dan gubernur menyampingkan hal itu, sehingga akhirnya yang terjadi kemelut bom waktu hari ini. Kalau misalnya itu dilakukannya 3 tahun yang lalu, saya yakin 2020 ini Bank Banten menjadi bank milik Pemprov yang itu sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga jujur Pak, masyarakat Banten tahu PT BGD, hanya sekedar tahu, tapi alhamdulillah tidak pernah mendengar apapun bisnis yang secara jelas dan real. Saya ditanya, apa mungkin saya corporate? Atau mungkin semua yang di ruangnya pada nggak tahu di mana kantornya BGD, siapa komisarisnya, siapa direkturnya, apa usaha yang dilakukannya, tetapi modal yang ditanamkannya luar biasa fantastis angkanya. Nah, inilah apalagi tadi dari Pak Adi, PLT semua. Ya, saya yakin sih para advokat, silahkan bagaimana kedudukannya seorang PLT. Nah, jadi menurut saya menyambut baik nih tadi yang disampaikan oleh Pak Adi. Kebetulan saya selain jadi Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-undangan dan Pemerintahan, saya juga Ketua Bidang Hukum Tata Negara yang menentukan judul skripsi mahasiswa HTN. Gak usah khawatir Pak, kebetulan ada beberapa mahasiswa yang mau mengajukan, saya akan arahkan melakukan skripsi berkaitan dengan hak interpelasi dan BGD. Kenapa? Karena nggak usah kita cari judul-judul yang jauh-jauh, yang real saja. Kita harus mampu menyelesaikan problem kita. Kenapa? Karena kita cinta Banten. Kita keluar dari Jawa Barat, masa iya banknya masih BJB? Seperti itu. Nah, mungkin kalau saya juga Pak mengajak Bapak bekerja sama Pusat Kajian Konstitusi untuk kita mengajukan raperda inisiatif. Mengapa? Karena masyarakat itu boleh mengajukan raperda, tetapi mekanismenya raperda inisiatif DPRD, raperda inisiatif masyarakat dari masyarakat itu harus disampaikannya kepada DPRD. Nah, maka mungkin nanti mudah-mudahan setelah ini COVID sudah berlalu, kami akan menindaklanjutinya. Kalau memang DPRD dan Pemprov masih berdiam diri, tidak menyelesaikan terkait dengan legalitas kedudukan Bank Banten, dia menjadi perusahaan milik siapa, kami bersama dengan mahasiswa tentunya, karena kenapa moto hidup saya apapun bisa bersama, karena kita ini nggak mungkin bisa sendiri. Jadi itu Pak, terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Bu Lia. Luar biasa sekali Pak, ini semangat dari akademisi kita dari Pusat Kajian Konstitusi Untirta yang mau siap bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten terutama DPRD ya. Untuk oh iya, siap. Silakan Pak. Baik, 2018 akhir Bu, DPRD dengan Pemprov melalui Prolegda di Bapeda sudah melakukan harmonisasi rancangan perda. Ada yang inisiatif DPRD, ada yang diusulkan juga dari Pemprov. Ada judul yang sama diusulkan dari inisiatif, yaitu pemisahan Bank Banten dari BGD. Setelah melihat
PP 54 itu, maka karena di situ ada amanat kajian investasi, sementara DPRD nggak punya alatnya untuk melakukan kajian investasi, ya. Kebetulan kita juga nggak punya anggarannya, ya kan. Nah, akhirnya kajian investasinya kan ada di bawah Pak Sekda. Nah, jadi akhirnya tuh usulan yang dari Dewan juga sama judulnya yang sama di 2018 itu ditariklah, ya udah nggak apa-apa kalau begitu lewat kami saja, kata Pemprov, ya. Nah, tapi yang disesalkan adalah saat di akhir ketika kita minta nota lanjutannya nggak ada nota lanjutan, usulan kajian investasi dan lain sebagainya. Dan disitulah sehingga kami berdebat panjang. Padahal kalau masalahnya uang kan kita punya uang, ya, di beberapa anak perusahaan BGD. Misalnya saya sebut deh di sini kan. Ini ada di Bank Jabar Banten Syariah, ya kan, tadi yang saya sebut 1,39 miliar, ya. Kemudian di penjaminan kredit Bejamkrida ada 10%. Ada di Banten Investigasindo 10%, di Geraha Makmur Gasindo 5%, PT Duta Bandara 1%, katanya mengelola parkir, ya kan. Begitu PT Banten Sarana Gas Industri 35%, PT Banten Mandiri Express 51%, PT Banten Monorail Indonesia 5%, PT Banten Global Edukasi 5%, PT Banten Global Ecotourism 10%, PT Banten Global Pariwisata 30%. Ini nggak tahu uangnya di mana, gitu, ya kan? Jadi silahkan Bu, dengan sangat senang hati kalau ada mahasiswa yang mau kajian ini, ya. Komisi 3 siap memfasilitasi, gitu kan? Membuat surat dorongan untuk supaya BJD mau menerima, gitu ya, kira-kira gitu. Karena ini uang rakyat, uang provinsi Banten, dia kan tahu jadi apa. 1,sekian% itu di BJB Syariah kan kayaknya lumayan, 14 miliar. Jadi hari ini saya ungkap bagian daripada keterbukaan publik, karena saya adalah wakil rakyat, ya, bicaranya ya kepada masyarakat. Jadi yang hadir di sini adalah masyarakat saya, kan, gitu. Nah, itulah bahwa Pemprov kita belum baik, ya. Pemprov kita belum baik, sehingga perlu dorongan dari kita untuk memberikan saran dan masukan kepada Pemprov. Terakhir, wacana interpelasi, ya. Tadi kami Bu masih menunggu tadi bahwa pepatah Sunda kita pakai, ya. Laukna benang, caina herang. Tujuannya Bang Banten ini sehat lagi, ya. Bang Banten ini selamat. Kami tunggu itikat baik setelah kami surati lewat 10 rekomendasi, apakah dijalankan atau tidak, ya. Kemudian kami akan panggil lagi. Kok ini nggak jalan-jalan, misalnya, kan begitu. Nah, tinggal nanti kami pun barangkali berdiskusi lagi bahwa kami masih memandang dan mendukung upaya langkah-langkah Pak Gubernur sampaikan kepada DPRD bahwa barangkali ini kan cermin gotong royong kita dan cermin musyawarah kita. Selama masih bisa dimusyawarahkan, gitu ya, selama itu menjadi baik untuk kita semua, kita akan lakukan. Kita pun tidak mau ada perdebatan di ruang publik dan lain sebagainya, karena juga itu mengganggu kondisi dan lain-lain, ya. Investasi misalnya di Banten yang menurun drastis akan juga turut berpengaruh. Ini juga menjadi bagian PR besar di Dinas DPM TSP, bahwa kajian investasi kita itu masih acak-adut. Saya katakan lagi, ya, masih acak-adut. Jadi kalau Banten dengan potensi yang ada, tahun lalu hanya 12 triliun target investasinya, tahun ini drastis menurun, misalnya 4-6 triliun, jauh sekali, ya. Setelah kita lakukan pengawasan di Komisi 3, hari ini Komisi 3 itu mencoba berperan aktif, begitu, bahwa menggali sebenarnya apa sih yang dilakukan Komisi 3 lalu. Pada periode 2014 saya ada di Komisi 4 di bidang infrastruktur. Maka tahun ini saya masuk Komisi 3, saya baru menemukan berbagai hal. Oh, ternyata menarik juga di Komisi 3. Kira-kira itu menarik untuk apa? Untuk dibenerin bersama, ya, untuk bermusyawarah. Ayo
Banten ini harus bangkit investasinya. Jadi kalau pengangguran itu banyak, bukan salah dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja itu cuma mencatat, tapi persoalan di PMTSP cara kerjanya itu harus baik juga. Bagaimana investasi di Banten itu tumbuh, berkembang, itu harus ada data pengungkit. Data pengungkitnya itu tidak ada. Orang misalnya di sini mau investasi di ikan air tawar, bagaimana pangsa pasarnya di Banten tentang air tawar? Kira-kira itu bagus atau tidak? Itulah yang menjadi pengungkit, sehingga orang datang ke Banten untuk mau investasi. Nah ini pun sama dengan Bank Banten, kajian-kajian dan lain sebagainya, karena Bank Banten pada akhirnya juga harus mampu berperan aktif di dalam mengembangkan usaha-usaha masyarakat melalui UMKM-nya dan lain sebagainya. Saya kira menjadi penting Bank Banten untuk bisa kita selamatkan, ya. Ini bagian daripada closing statement saya. Kita Komisi 3 Nanti dulu Pak, jangan closing statement dulu karena kita belum selesai. Oh belum selesai? Belum selesai. Saya masih melihat nih di atas kepala kawan-kawan yang hadir di sini masih ada nih sedikit yang akan mau bertanya sepertinya. Oke. Kita masih minta waktu Bapak sebentar. Ini menarik ya. Ternyata banyak saham-saham Bank BGD, bukan hanya di Bank Banten, bukan hanya di Bank Jabar Syariah juga tadi, tapi juga ada di beberapa perusahaan lain yang tidak kita ketahui. Nah, menurut saya ini sudah layak DPRD untuk melakukan interpelasi, Pak. Kalau menurut saya, gitu kan? Maksud saya bukan menyimpulkan, tapi ini hanya pendapat. Nah, untuk menanggapi hal ini mungkin kawan-kawan ada lagi yang mau bertanya. Oh iya, silakan. Saya langsung ke sana ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunarto Hidayat, menarik mengikuti diskusi ini. Ini berbicara soal nasib interpelasi ya. Nah ini saya ingin to the point saja Pak. Karena tadi Bapak sedikit menyinggung soal ilustrasi Sunda Pak. China herang lalu berang. Menurut saya China itu sudah keruh. Jadi ilustrasi itu menurut saya tidak logis. Apalagi di awal tadi menyampaikan Bapak sangat semangat bagaimana menyampaikan ada problem di pemerintah provinsi. Dan kata Bu Lia tadi betul bahwa soal interpelasi ini kan juga tidak terlalu paranoid kita. Nggak usah terlalu takut. Ini kan sebagai instrumen pengawasan dari DPRD. Tetapi di akhir saya melihat tadi Bapak semacam mengendurkan semangat itu Pak. Dengan mengutip peribahasa Sunda. Saya orang Lebak juga Pak. Jadi itu menurut saya semacam apa ya, semacam menurunkan tensi gitu, biar kita nggak terlalu fokus ke situ. Tetapi pada intinya, saya ingin mempertanyakan nasib interpelasi ini karena sesuai dengan tema kita. Apakah kemudian DPRD juga serius ingin memperbaiki Bank Banten? Kalau kemudian interpelasi itu dikendurkan dengan bahasa China herang leuna benang, menurut saya juga DPRD tidak serius juga menurut saya. Jadi saya ingin mempertanyakan ketegasan DPRD untuk melanjutkan interpelasi. Bagaimana nasib interpelasi untuk memperbaiki Bank Banten? Terima kasih. Luar biasa Pak. Silakan mungkin langsung bisa ditanggapi. Karena akhirnya sudah keruh katanya Pak. Ya baik. Kita kan juga kerja kolektif kolegial ya. Kemudian kerja kita berdasarkan mekanisme, semangatnya sama. Di awal juga saya begitu semangat sama seperti siapa namanya? Winarto. Yunarto ya. Setelah surat itu masuk, surat edaran atau surat apa nggak tahu saya jenisnya, nomor sekian bahwa Pemprov akan melakukan konversi dananya 1,9 ya. Di awal saya begitu gembira ya, karena memang yang kita cari itu. Masalah Bank Banten adalah masalah kekurangan modal salah satunya ya, yang harus segera diselesaikan, tidak menggantung dari tahun ke tahun, yang akhirnya menyebabkan Bank Banten menghadapi berbagai persoalan. Itu datang seperti gayung bersambut ya. Maka mekanisme kemudian kita lakukan karena pimpinan ya mendisposisikan surat itu pada Komisi 3 untuk dibahas, untuk dikaji bersama dengan Pemprov. Kamis kemarin kita panggil Pak Sekdanya,
kita lakukan pembahasan dari A sampai Z, dan bisa saya bocorkan hari ini, tidak menjadi ya udah deh nggak apa-apa gitu kan, bahwa Pak Sekda saat itu pimpinan, mohon pembahasan kita hari ini untuk kita batasi, tidak membahas yang sudah-sudah, tapi mari kita bahas ke depan. Itu permohonan dari beliau. Lalu kemudian kita tetapkan ya rapat pembahasan dengan Pak Sekda itu, yaitu upaya penyelamatan dan penyehatan Bank Banten. Tidak lagi berdebat masalah yang lalu, entah apa masalahnya, silahkan simpulkan sendiri, begitu kan? Simpulkan oleh kawan-kawan. Tadi itu bahwa apa yang kita inginkan sebenarnya adalah bagaimana bank ini akhirnya selamat. Kalau dulu skemanya adalah penyehatan, kalau sekarang skemanya penyelamatan, baru penyehatan. Nah, penyelamatan OJK sudah memberikan ruang waktu sampai 21 Juli, ya kan, 2020, maka ruang ini harus kami kejar. Harus kami kejar dengan cara membahas dari A sampai Z bersama Sekda, bahwa saya tanya sekali lagi Pak Sekda, apakah ini serius surat ini? Serius? Ya kan? Beliau jawab begitu. Apakah yakin ini akan ditindaklanjuti? Siap, yakin. Saya tanya secara pribadi. Ya, di ruang rapat itu. Jadi masalahnya adalah kami di Komisi 3 mengerti tentang semua harapan masyarakat, tapi sekali lagi ini kan ada masyarakat lainnya juga yang harus kami pahami, bahwa bagaimana kami juga harus membangun Banten ini tetap kondusif, ya, tetap baik, tetap akur, tetap rukun, ya kan, begitu. Ruang perdebatan publik tidak terlalu panas dan lain sebagainya. Coba kami tekan dengan cara apa? Dengan cara fungsi kami lakukan melalui rekomendasi. 10 rekomendasi itu kami sampaikan kepada pimpinan, ya, dan hari ini mungkin masuk ke Pemprov. Jadi mudah-mudahan bahwa ini menjadi langkah baik juga dari DPRD provinsi. Jadi kami lakukan ini dulu. Insya Allah di waktu lain nanti kita bisa berdiskusi lagi kalau ada waktu, ya. Hasilnya apa Pak yang 10 itu? Nah itu kira-kira itu, ya kan, biar panjang lah diskusinya. Sedikit kita Pak. Ya, sekalian closing statement Pak. Khawatirnya kawan-kawan juga sudah pada lapar, gitu kan? Saya sependapat ini dengan audiens. Saya mau posisikan diri bukan sebagai politik, tapi sebagai warga Banten. Ya. Siap. Jadi pada intinya, ya tentunya karena ini sudah masuk di kawan kita, kakanda kita, ya kan, sepupu kita di Dewan, dan hak interpelasi sudah dilakukan. Hanya sekarang mungkin permasalahannya sampai sejauh mana, sedangkan itu. Walaupun dari kawan-kawan kita di Dewan itu sudah memberikan satu rekomendasi, tinggal bagaimana kita mengawasi itu. Dalam arti apakah jalan atau start? Ya harapan sih jalan. Kembali karena kita sama-sama punya satu tujuan, selamatkan Bank Banten. Ya kan, save itu Bank Banten. Yang kedua ya baru penyehatan. Karena kalau kita bicara penyehatan, sudah lewat misalnya. Selamatkan dulu sekarang. Mungkin setuju ya. Saya kira itu pada intinya kalau dari saya selaku fraksi tentu dalam hal ini sekaligus sebagai warga Banten, selamatkan Bank Banten dan sehatkan itu supaya kita bisa juga nyaman mempunyai itu. Terima kasih. Ya, kita punya waktu 30 hari kurang lebih ya Pak ya untuk menyelamatkan Bank Banten, kemudian baru menyehatkan. Sedikit closing statement dari Ibu sebagai akademisi, silakan Bu. Iya, baik. Saya mengambil satu buah ungkapan, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan identitas dirinya, sejarah dirinya. Begitu pula dengan Banten. Banten akan menjadi besar apabila kita memiliki identitas yang jelas. Kita memiliki suku bangsa sendiri, bahasa sendiri, kebudayaan sendiri, yang itu tidak sama dengan daerah lain. Dan kita pun harus memiliki perusahaan daerah sendiri. Sebagai masyarakat Banten, saya pun ingin kita tetap memiliki Bank Banten, tetapi dengan cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
sudah salah itu jangan dibiarkan, tapi diperbaiki, apalagi jangan sampai ditinggalkan. Sebagai seorang yang bijak, gubernur dan DPRD itu seharusnya mampu melakukan suatu upaya agar tidak terjadi kemelut yang berkepanjangan terkait Bank Banten. Bukan tambah membuat kemelut Bank Banten menjadi semakin parah. Jadi saran saya, closing saya adalah stop Gubernur dan DPRD berwacana. Sudah waktunya kita melakukan realisasi nyata untuk Banten tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi save Bank Banten, Pak. Tapi kembali lagi pada tema kita hari ini, kita bukan hanya berbicara kecilnya Bank Banten, tapi juga kita bertanya soal nasib interpelasi pasca investasi ke daerah ini. Jadi silakan kawan-kawan simpulkan sendiri bagaimana nasib interpelasi, karena sudah dijelaskan dari Bapak Dewan kita yang terhormat. Nasib interpelasi kita tergantung dari Bapak-bapak anggota Dewan yang mengajukan haknya untuk melakukan interpelasi tersebut. 10 rekomendasi dijalankan atau tidak? Ya, 10 rekomendasi itu dijalankan atau tidak oleh Gubernur ya Pak ya. Jika tidak berarti Dewan melakukan interpelasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk kalimat akhir dari saya tidak terlalu suka ya mengutip dari pendapat-pendapat ahli atau pendapat-pendapat yang di belakang kita. Tapi karena ini adalah acara kita, saya ingin mengatakan bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia. Profesi advokat adalah profesi yang bergerak di bidang hukum. Maka semua profesi yang bergerak di bidang hukum, di dunia hukum, semuanya rata-rata diawali melalui kajian. Maka untuk dari itu, Banten Lawyers Club hadir hari ini untuk sama-sama menciptakan iklim diskusi di Provinsi Banten. Iklim diskusi yang sehat, lebih akademik, tidak politis Pak. Output kita adalah akademik, menyehatkan pikiran kita semua dan untuk mencerdaskan kita semua, serta juga membuka informasi Provinsi Banten yang pantas untuk publik. Sekian dari saya, terima kasih kepada tamu undangan semua. Apalah acara hari ini tanpa kehadiran kawan-kawan semua, dari kawan-kawan advokat, kawan-kawan akademisi, dari bapak-bapak narasumber dan Dewan Pembina kita, Bapak Ketua Pradi juga sebagai Dewan Pembina kita Pak, dan kepada kawan-kawan mahasiswa dari Permai dan HMI, serta dari kawan-kawan KMPI dan LSM lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi BLC berikutnya. Terima kasih. Pak, bagaimana tanggapannya perihal acara Banten Lawyers Club ini? Ya, Banten Lawyers Club ini kita baru ya. Ini diskusi kita yang pertama. Harapan kita sih diskusi kita ini kita bawa untuk hal yang lebih ilmiah, bukan hal yang politik. Kita harapannya untuk mencerdaskan masyarakat Banten dan membuka informasi yang layak dan pantas masyarakat Banten terima dalam rangka mencerdaskan masyarakat, publik Banten terutama. Selain itu juga berkaitan dengan penegakan hukum dan mekanisme yang ada di pemerintahan Provinsi Banten sendiri yang baik, yang pantas kita ketahui, yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui ide-ide kreatif dari kawan-kawan advokat, kemudian dari akademisi, kemudian dari mahasiswa-mahasiswa hukum dan pemerhati undangan. Harapan kita seperti itu. Ke depan kegiatan apa atau langkah apa yang akan dilakukan oleh Banten Lawyers Club ini? Ya, kita ingin konsisten ya mengadakan acara seperti ini karena ini masih COVID. Kita masih belum bisa mengadakan acara yang terlalu besar. Jadi peserta kita masih terbatas dengan social distancing, dengan protokol COVID-19. Kedepan kita ingin berupaya membuat acara kita lebih besar lagi, lebih terjun lagi ke masyarakat, bukan hanya di rumah makan, tapi kita berupaya nanti turun ke mahasiswa, ke kampus
close to campus, mungkin wacananya seperti itu. Yang jelas kita ingin konsisten mengadakan diskusi-diskusi publik seperti ini. Pesan-pesan untuk PSB Banten, Bang? Ya, PSB Banten mudah-mudahan selalu berkarya untuk Banten ya. Selain di kebudayaan juga, tapi juga mengekspos budaya-budaya Banten yang belum dikenal luas oleh publik, oleh masyarakat Banten juga, dan oleh masyarakat Indonesia secara globalnya. Saya inginnya PSB Banten lebih konsisten lagi, lebih terarah lagi, membudayakan, memproklamirkan budaya Banten ke mancanegara juga. Selain itu, harapan saya tetap PSB Banten bekerja sama mendukung BLC Banten. Semangat terus buat kawan-kawan PSB Banten. Ya, like, comment, dan subscribe, Bang. Like, comment, and subscribe PSB Banten dan BLC, semua acara-acara BLC dan video-video yang dikeluarkan oleh PSB Banten, terutama acara BLC dan acara-acara kebudayaan yang direkod dari PSB Banten. Terima kasih, Bang. Ya. Salaman lagi. Pak, bagaimana tanggapannya terkait acara yang dilaksanakan oleh Banten Lawyers Club hal ini, Pak? Selaku DPC Serang Himpunan Advokat Indonesia, dalam artian dengan adanya kegiatan ini sangat mengapresiasi, karena biar bagaimana kita ada tanggung jawab moral terkait dengan masalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Banten. Nah, bagaimana tanggapan dari praktisi, tentunya kan di sini mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan masalah masukan-masukan yang kita berikan. Jadi dengan adanya BLC di sini, ya, karena dari berbagai narasumber tentunya kan yang paling pokok adalah yang dari akademisi dan tentunya sebagai penyeimbang di sini dari anggota dewannya, ya kan? Kita sebagai praksi menyikapi ini ya tentu dalam arti berdasarkan perspektif hukum, karena biar bagaimana kalau pendapat hukum pasti ada yang pro dan kontra, ada yang menyetujui, ada yang tidak. Nah, kalau pandangan saya sendiri melihat bagaimana nanti ke depan dalam artian kebijakan yang dilakukan ini dengan adanya forum diskusi di sini kan bisa juga merupakan masukan input buat bentuk kebijakan. Jadi bukan hanya di posisi government, dalam artian juga di posisi dewan. Tentu di sini kan ada hak yang dimiliki atau yang dimiliki oleh dewan terkait dengan masalah tadi hak interpelasi, bila perlu sampai kepada hak angket, ya kan, hak pendapat, pendapatnya seperti itu. Jadi saya menyikapi dengan adanya BLC selaku praktisi sangat apresiasi, sangat mendukung, sangat mensupport. Ya, mudah-mudahan forum diskusi di sini tetap yang diharapkan ada berkelanjutan supaya ada satu kemajuan tentunya, kemajuan dan tujuannya tidak ada untuk pencerahan, saya kira itu. Harapan dari Bapak sendiri untuk BLC ke depannya gimana, Pak? Ya, harapannya kegiatan ini